Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Febiana, NIM T 2019-8072, akan menerangkan sedikit tentang vitamin dan mineral. Ini merupakan tugas dari mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Heni Setiawati MBD. Langsung saja kita akan menuju ke materinya. Vitamin merupakan sekelompok senyawa organik amina berbobot kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin dikenal sebagai kelompok senyawa organik yang tidak masuk dalam golongan protein, karbohidrat, maupun lemak. Vitamin merupakan komponen penting di dalam bahan pangan walaupun terdapat dalam jumlah sedikit, karena berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup serta pertumbuhan. Vitamin diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin-vitamin ini tidak dapat dibuat dalam jumlah yang cukup oleh tubuh. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi, kecuali vitamin D yang dapat dibuat dalam kulit, asal kulit mendapatkan sinar matahari yang cukup. Terdapat dua macam vitamin yang diklasifikasikan berdasarkan kelarutan. Yang pertama yaitu vitamin larut lemak, merupakan vitamin A, D, E, dan K. Secara kimia, vitamin larut lemak tidak dapat larut atau bercampur dengan air, tetapi mereka larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan dan dipertahankan untuk waktu yang lama di dalam tubuh. Yang kedua yaitu vitamin larut air, merupakan vitamin C dan kompleks dari 8 vitamin B, berupa tiamin atau B1, riboflavin atau B2, niasin atau B3, asam pantotenat atau B5, piridoksin atau B6, dan cyanocobalamin atau B12. Zat gizi ini larut atau mudah bercampur dengan air sehingga lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Vitamin larut lemak yang pertama yaitu vitamin A, memiliki peran untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh dan disebut dapat mengoptimalkan proses pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi sel. Sumber vitamin A pada umumnya terdapat di dalam hasil-hasil hewani seperti daging, susu, keju, kuning telur, hati, ikan, dan telur. Hasil nabati pada umumnya tidak mengandung vitamin A, tetapi mengandung zat dalam bentuk provitamin A yang dikenal sebagai beta-karoten. Misalnya di dalam buah tomat, pepaya, wortel, dan sayur-sayuran hijau. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan buta ayam, pertumbuhan yang tidak normal pada saat anak-anak, serta kelainan pada selaput mata dan selaput epitel. Selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D sangat penting bagi metabolisme kalsium dan fosfor. Sumber vitamin D dapat ditemukan di dalam hati, minyak ikan, hasil-hasil susu, dan telur. Kekurangan vitamin D akan mengakibatkan gangguan penyerapan kalsium dan fosfor pada saluran pencernaan dan gangguan mineralisasi struktur tulang dan gigi. Vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan yang kuat dan berfungsi di dalam mencegah terbentuknya peroksida secara berlebihan dalam jaringan. Sumber vitamin E adalah kacang-kacangan, minyak nabati, alpukat, dan lain-lain. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan kegagalan menghasilkan anak, makrositik anemia yaitu jangka hidup butir darah yang lebih pendek, liver necrosis, dan distrofi otot-otot. Yang selanjutnya adalah vitamin K. Vitamin K sangat penting bagi pembentukan protrombin atau pembekuan darah. Sumber utama vitamin K adalah hati dan sayuran seperti bayam, kubis, bunga kol, dan ikan. Kekurangan vitamin K dapat menghambat proses pembekuan darah. Lalu vitamin larut air yang pertama yaitu vitamin C. Peranan utama vitamin C adalah dalam pembentukan kolagen interseluler. Peranan lainnya adalah dalam penyembuhan luka serta daya tahan tubuh melawan infeksi dan stres. Pengubahan asam folat menjadi bentuk yang aktif asam folinat serta pembentukan hormon steroid. Vitamin C banyak terdapat pada bahan nabati sayur dan buah terutama yang segar, karenanya sering disebut fresh food vitamin. Bahan pangan yang merupakan bahan sumber vitamin C adalah jeruk, tomat, dan cabai hijau. Kekurangan vitamin C menyebabkan kerapuhan dinding-dinding kapiler, gusi berdarah, gigi mudah tanggal, sariawan atau skorbat, dan penyakit pada sendi tulang.
Selanjutnya adalah vitamin B1. Vitamin B1 berfungsi untuk membantu metabolisme karbohidrat serta penyerapan air dan lemak. Sumber yang mengandung vitamin B1 yaitu gandum, daging, susu, kacang hijau, ragi, beras, dan telur. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B adalah kulit kering, kulit bersisik, dan daya tahan tubuh berkurang. Vitamin B2 merupakan komponen suatu enzim yang dikenal sebagai flavoprotein dan terlibat dalam reaksi-reaksi metabolisme intermediate. Sumber yang mengandung vitamin B2 yaitu sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Kekurangan vitamin B2 berakibat pada turunnya daya tahan tubuh, mulut kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan. Vitamin B3 berperan dalam reaksi enzimatik dalam tubuh atau metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Sumber yang mengandung vitamin B3 adalah buah-buahan, gandum, ragi, hati, ikan, dan daging unggas. Akibat kekurangan vitamin B3 adalah terganggunya sistem pencernaan, otot mudah kram, dan insomnia. Lalu vitamin B5 merupakan bagian dari koenzim A yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein khususnya dalam produksi energi. Sumber yang mengandung vitamin B5 adalah daging, susu, sayuran hijau, hati, dan kacang hijau. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B adalah otot mudah kram, sulit tidur, dan kulit pecah-pecah. Lalu vitamin B6. Vitamin B6 bertindak sebagai koenzim piridoksal fosfat bagi banyak reaksi enzim dan sebagian besar terlibat dalam metabolisme asam amino. Sumber utama vitamin B6 adalah daging unggas dan ikan, kentang, ubi jalar, dan sayur-sayuran, susu, biji-bijian secara berurutan. Kekurangan vitamin B6 menyebabkan gejala kulit rusak, saraf motorik terganggu, dan kelainan darah. Yang terakhir adalah vitamin B12. Vitamin B12 adalah suatu vitamin yang sangat kompleks molekulnya yang mengandung sebuah atom kobalt yang terikat mirip dengan besi terikat dalam hemoglobin atau magnesium dalam klorofil. Vitamin B12 berperan dalam menjaga agar sel-sel berfungsi normal, terutama sel-sel saluran pencernaan, sistem urat saraf, dan sumsum tulang. Sumber vitamin B12 adalah hati, telur, dan daging. Kekurangan vitamin B12 dapat berakibat pada anemia, mudah lelah atau lesu, dan penyakit pada kulit. Selanjutnya masuk ke dalam mineral. Mineral merupakan unsur kimia anorganik yang dihasilkan dari sisa makanan yang hancur karena terdegradasi atau hancur dalam suhu yang tinggi oleh bahan-bahan kimia. Meskipun mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sekitar 5% saja, namun jumlah yang kecil ini sangat berpengaruh untuk menjalankan fungsi tubuh yang optimal. Terdapat beberapa fungsi mineral sebagai berikut, yaitu 1. Menjadi unsur penting dari struktur kerangka seperti tulang dan gigi. 2. Memainkan peran penting dalam pemeliharaan tekanan osmotik dalam tubuh. 3. Sebagai konstituen struktural jaringan lunak. 4. Sangat penting untuk transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. 5. Memainkan peran penting dalam keseimbangan asam basa tubuh. 6. Sebagai kofaktor dalam metabolisme, katalis, dan aktivator enzim. 7. Merawat fungsi otak. 8. Menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Terdapat dua jenis mineral, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral yang pertama yaitu kalsium. Kalsium merupakan jenis makromineral yang memiliki fungsi untuk menjaga kepadatan dan kesehatan tulang. Ia juga berperan dalam pembentukan darah dan penyembuhan luka. Selain itu, kalsium juga berguna untuk memecah dan menyerap makanan yang masuk ke dalam tubuh. Beberapa sumber makanan yang mengandung banyak kalsium adalah produk susu, udang, daging ayam, dan sapi. Kalsium dibantu oleh vitamin D untuk diserap oleh usus. Kekurangan kalsium dapat mengakibatkan masalah otot, kelelahan, dan osteoporosis. Makromineral yang kedua yaitu fosfor. Fosfor adalah mineral yang berfungsi sebagai komponen utama enzim dan sel tubuh, merawat kesehatan tulang dan gigi, serta mengoptimalkan metabolisme tubuh. Sumber makanan yang mengandung banyak fosfor adalah ikan, daging ayam dan sapi, dan sereal. Akibat kekurangan fosfor adalah anoreksia dan kerusakan tulang.
Makromineral yang ketiga yaitu magnesium, memiliki fungsi untuk mengendalikan keseimbangan elektrolit saat terjadi kontraksi otot, mengaktifkan dan mengontrol beberapa jenis enzim, dan mengoptimalkan metabolisme tubuh terutama yang berkaitan dengan lemak dan protein. Sumber magnesium adalah tahu, tempe, sayuran hijau, daging sapi, kacang-kacangan, dan coklat. Akibat kekurangan magnesium yaitu menyebabkan mati rasa, kesemutan, dan irama jantung yang tidak normal. Makromineral yang keempat yaitu sulfur, berfungsi untuk menghasilkan insulin, berperan sebagai antikoagulan, dan menjadi komponen penting tulang rawan. Sumber makanan yang mengandung sulfur adalah telur ayam, ikan, dan susu. Akibat kekurangan sulfur yaitu antara lain masalah gula darah, peningkatan alergi, dan infeksi parasit, ketidakmampuan mencerna makanan, dan sirkulasi darah yang buruk. Makromineral yang terakhir yaitu natrium, berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar asam basa dan mengoptimalkan kinerja sistem saraf. Natrium banyak terkandung dalam garam. Akibat dari kekurangan natrium adalah kelelahan, pusing, mual, muntah, kram otot, kejang otot, dan kebingungan. Selanjutnya adalah mikromineral. Mikromineral yang pertama yaitu iodium, berfungsi mengendalikan suhu tubuh, membantu sintetis hormon tiroid, merawat saraf dan otot, mengontrol oksidasi dalam sel, dan mengoptimalkan pertumbuhan. Sumber iodium selain garam yaitu rumput laut, ikan, susu, telur, dan daging. Kekurangan iodium menyebabkan penurunan hormon tiroid dan merupakan penyebab paling umum tiroid kurang aktif. Efek kekurangan iodium yang terlihat dan jelas adalah pembesaran tiroid yang mana dikenal sebagai gondok. Selanjutnya adalah mangan, berfungsi sebagai regenerasi sel darah merah dan melancarkan siklus reproduksi serta membantu metabolisme karbohidrat. Kadar mangan tinggi terdapat pada biji-bijian, kedelai, telur, kacang-kacangan, sayuran, daun hijau, beras, oats, daging warna merah, legum, kecambah, buah, dan beberapa jenis rempah-rempah. Kekurangan mangan dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan, gangguan fungsi reproduksi, gangguan metabolisme lemak, dan karbohidrat. Yang selanjutnya adalah kronium, berfungsi sebagai kofaktor penghasil insulin, mengendalikan kadar gula, serta mengoptimalkan metabolisme tubuh. Makanan yang banyak mengandung kronium adalah daging, sereal, sayur-sayuran, dan beberapa makanan laut. Kekurangan kronium dapat menyebabkan beberapa kondisi pada jantung, gangguan metabolisme, dan diabetes, tetapi penyerapan terlalu banyak kronium dapat menyebabkan efek buruk bagi kesehatan juga, seperti misalnya ruam kulit. Berikutnya adalah fluor. Fluor mencegah terjadinya karang gigi dan merawat kesehatan gigi secara keseluruhan. Sumber fluor banyak terdapat dalam sayur bayam, bawang-bawangan, dan kacang-kacangan. Kekurangan fluor menyebabkan karies gigi dan gigi yang tumbuh tidak mencapai jumlah yang normal. Mikromineral yang terakhir yaitu zat besi. Zat besi berfungsi membentuk sel darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Zat besi banyak ditemukan dalam makanan seperti bayam, nasi putih, daging sapi, kacang merah, dan tiram. Kekurangan zat besi bisa membuat turunnya kadar hemoglobin di dalam sel darah, sehingga warna darah tidak merah sempurna. Itulah sebabnya warna kulit bisa memucat seperti pada wajah, gusi, mulut, kelopak mata bawah, serta kuku jika kekurangan zat besi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.